Hello Broverse, sebelumnya gue udah bahas sosok Thanosnya Monsterverse. Kalian bisa tonton video sebelumnya, itu udah gue jelasin pokoknya secara detail Thanosnya Monsterverse tuh kayaknya siapa sih gitu ya. Nah, untuk sekarang ini kita akan membahas bocoran lagi cuy terkait Shimo yang lagi-lagi berasal dari kebocoran desain produsen mainan. Ini bocorannya jelas banget cuy, asli dah. Dan bentuknya tuh udah full body utuh gitu desainnya ketahuan. Tanpa berlama-lama lagi, Guzo. Ini dia, Godzilla X Kong The New Empire, and welcome back to Clip on X Breakdown. Pada bocoran mainan tersebut mengkonfirmasi pertarungan antara Shimo dengan Godzilla. Yang masih batu namanya Shimo tuh udah kelihatan jelas ya. Tulisannya itu Shimo. Kita nggak tahu kalau dibacanya Shimo atau Shimo. Cuman intinya tulisannya di situ Shimo. Nah, Shimo ini ternyata jenis Titan kulit tebal seperti Godzilla, kayak spesies kadal-kadalan gitulah ya. Bedanya dia itu kayak albino gitu cuy, warnanya putih atau ke abu-abu terang, walaupun di mainannya putih ya, tapi kalau lo lihat dari fotonya sih nggak putih-putih banget ya, lebih ke arah abu-abu terang gitu. Dan buat yang nanya apakah sosok Shimo ini mirip kayak Godzilla, sepertinya mirip ya guys ya, karena Shimo ini bisa dibilang sosok yang mempunyai kristal dorsal juga atau pemegang dorsal juga, dan dorsalnya berwarna biru keunguan. Salah satu yang menjadi pembeda juga di bagian dadanya ada kristal dorsal juga cuy. Kepalanya tuh ukurannya kelihatan ya lebih besar dari Godzilla. Tangannya udah jelas juga ini lebih panjang dari Godzilla, tapi kemungkinannya kalau gue lihat sih panjang kaki dan panjang tangannya tuh sama. Jadi kayaknya dia berjalan menggunakan 4 kaki. Beda sama Godzilla yang diri gitu ya. Kalau dia tuh jalannya 4 kaki gitu. Nah, untuk bentuk buntutnya sendiri sesuai dengan bocoran ukiran sebelumnya yang versi COD ya, karena emang kelihatan jelas di situ sosok Shimo ini memang sepertinya dia itu apa ya, bisa dibilang menjadikan buntutnya sebagai senjatanya juga karena ujungnya tajam gitu kan. Dan kalau kita perhatikan di kepalanya ternyata terdapat dorsal juga, yang dimana sepertinya dorsal-dorsal ini yang dari dada ataupun dari kepalanya ataupun di pundaknya itu pasti akan ada pengaruhnya tersendiri terhadap kekuatannya gitu ya. Seperti layaknya Godzilla, kalau Godzilla mau atomic breath itu kan dorsalnya nyala gitu ya. Nah, sepertinya Shimo ini juga bisa melakukan hal seperti itu. Begitu dia mau atomic breath sejenisnya kayak gitu ya, pokoknya ngeblast gitu dari mulut, kemungkinan besarnya ya sosok Shimo ini dorsalnya nyala juga gitu cuy, seperti layaknya Godzilla. Dan ini sebenarnya mengkonfirmasi pada teori kita sebelumnya bahwa dorsal itu tidak hanya dimiliki oleh Godzilla. Nah, pihak Monsterverse ini sepertinya memang ingin membuat konsep Infinity Saganya Monsterverse, di mana dorsal ini menjadi Infinity Stones. Entah itu ada yang warna biru, pink, ungu, nanti mungkin ada hijau, ada kuning, dan berbagai macam warna-warna dorsal lainnya, dan punya keahlian ataupun punya kekuatannya masing-masing. Udah punya ciri khasnya masing-masing. Terutama Shimo ini, sepertinya Shimo ini kekuatannya sangat jauh berbeda dengan Godzilla. Berbeda doang gitu ya. Kita nggak tahu apakah lebih kuat atau tidak, tapi kayaknya enggak deh ya. Tetap lebih kuat Godzilla karena pengalamannya ya sudah banyak gitu mungkin Godzilla ya. Dan banyak yang bilang kalau Shimo ini akan jadi Titan terkuat atau Titan tertua. Kayaknya sih enggak ya, cuman digadang-gadang aja menjadi Titan tertua saat ini. Nanti seterusnya juga nanti ketemu lagi tuh ada Titan yang lebih tua dari Shimo, karena kan belum ke-explore semua gitu ya cuy. Film Godzilla X Kong The New Empire ini menjadi pintu pembuka untuk pihak Monsterverse menjelaskan lebih dalam lagi tentang Hollow Earth, yang dimana di Hollow Earth itu ternyata ada suku Yui juga gitu ya kan, yang dimana suku Yui ini ternyata terkonfirmasi bukan berasal dari Skull Island. Awalnya kan kita mengira kalau Skull Island itu suku aslinya itu adalah suku Yui. Nah, tapi seiring berjalannya waktu para fans ini mulai bertanya-tanya lah, kalau misalkan Skull Island ini adalah pulau yang sangat berbahaya, mengapa
para penduduknya ini milih tinggal di Skull Island, dan ternyata terkonfirmasi bahwa sosok Kong atau ras Kong ini membawa suku Iwi ke Skull Island, dan itu masih belum jelas kenapa salah satu ataupun beberapa dari ras Kong pindah ke Skull Island, itu masih belum jelas. Apakah karena perang Titan atau bukan, karena jaraknya sepertinya sangat dekat sekali ya, masih tahun 1900-an gitu ya cuy. Karena setahu gue timeline Kong Skull Island aja itu kan 1970-an. Jadi bisa dibilang Kong itu masih sangat muda atau jadi Titan termuda. Jadi masih sangat mungkin sekali bahwa ada banyak misteri-misteri di Skull Island yang belum terungkap sama sekali gitu. Tapi yang gue jadi bingung tuh adalah di Skull Island udah ada markas Monarch gitu cuy. Mereka tuh larinya kemana gitu. Rombongan-rombongan dari Sukiwinya soalnya kayak nggak terlihat atau apa ya, nggak diliatin lagi secara detail gitu Sukiwi kemana pas Godzilla versus Kong gitu, cuma diliatin sosok Jia. Nah nanti kayaknya sosok Jia ini akan menjadi penghubung antara suku asli Iwi yang masih tinggal di Hollow Earth dan suku asli Iwi juga, tapi udah bermigrasi ke Skull Island. Nah ini akan dijembatani oleh sosok Jia ini cuy. Makanya kalau kita perhatikan ternyata Jia di sini tuh kayaknya mendapat tahta dan lain sebagainya. Intinya Jia ini menjadi sosok yang sangat penting sekali dan mungkin akan berpengaruh pada sosok Godzilla yang berubah menjadi pink. Kita lanjut ke breakdown bocorannya ini nih ya, yang dari mainan. Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya lu akan ngerasa apa ya, bisa dibilang ngerasa agak heran gitu ya, karena yang disandingkan oleh Shimo di mainan tersebut adalah Godzilla dalam kondisi dorsalnya itu udah warna pink gitu ya. Nah apakah ini ternyata adalah gambaran final battle di mana Shimo akan bertarung melawan Godzilla dengan kondisi kristalnya itu udah berevolusi atau dorsalnya udah berevolusi gitu ya, udah warna pink. Sedangkan Kong akan duel melawan Scar King, yang seperti kita tahu Kong juga sudah ada upgrade-nya sendiri yang dimana dia dipasang gauntlet gitu, kayak mirip Infinity Gauntlet gitu ya bentuknya, cuman sepertinya itu dibuat oleh pihak Monarch untuk membantu Kong mengalahkan Scar King. Dan seperti yang kalian perhatikan di Godzilla versus Kong gitu ya, memang Kong ini sering mendapat luka di bagian tangan yang dipasang gauntletnya itu, dan kemungkinan besarnya gauntletnya ini akan membuat Kong jadi lebih kuat lagi gitu ya cuy, karena mungkin pertarungan sebelumnya Kong ini kan nggak pakai gauntlet dan dia kalah karena ada luka di tangannya itu. Nah bisa jadi dengan adanya gauntlet ini Kong bisa mengalahkan Scar King cuy. Walaupun Scar King kayaknya sih tidak tangan kosong ya cuy. Banyak yang merumorkan bahwa dia pakai pecut lah, dia pakai tombak lah, dia pakai tongkat lah dan lain sebagainya. Karena gue sih yakin ya kalau misalkan Scar King itu pasti pakai senjata, apalagi beliau digadang-gadang menjadi salah satu primata tercerdas di Hollow Earth untuk saat ini gitu. Makanya banyak pengikutnya gitu ya, banyak yang dibudakin. Dan banyak juga yang berteori bahwa jangan-jangan Shimo berpihak pada Scar King karena Scar King punya keahlian memanipulasi pikiran. Karena di breakdown sebelumnya sebenarnya gue udah breakdown secara detail bentuk asli dari Shimo-nya, bener-bener bocor parah, tapi kena take down, sorry banget. Dan kalau misalkan gue ingetin lagi ke kalian bahwa matanya Shimo yang di bocoran tersebut itu warnanya, cahaya matanya itu sama persis seperti warna matanya Scar King yang dimana kayak putih ke biru-biruan gitu. Dan ini menjadi pertanda besar apakah jangan-jangan Shimo sebenarnya baik atau anti-hero, akan tetapi dikendalikan oleh Scar King karena Scar King ini sepertinya sangat cerdas dan manipulatif banget gitu ya. Dan bisa saja pengikut-pengikutnya Scar King ini tidak semuanya merasa dibudakin gitu ya cuy. Bisa saja Scar King ini nanti punya anak buah dan lain sebagainya yang memang setia dengan dia karena sifat manipulatifnya ini. Si Scar King ini sangat-sangat cerdas lah intinya. Sejauh ini memang Titan yang terlibat itu konfliknya hanya 4 Titan ya, Godzilla, Kong, Scar King, dan juga Shimo. Cuma ada 4. Nah gue gak yakin nih, emangnya cuma ada 4 ya? Apa jangan-jangan yang lain tuh ada tapi screen time-nya sedikit makanya gak jadi mainan? Bisa jadi begitu juga karena kayaknya banyak bro Titan yang udah dimunculin dan tunduk dengan Godzilla, yang dimana sebenarnya Godzilla bisa memerintahkan kroco-krocoannya ini untuk ngelawan Scar King cuy, kayak Rodan,
Terus ada apa sih yang kayak gajah eta, pokoknya kayak mamut gitulah pokoknya. Gue lupa apa namanya siapa, tapi bentuknya kayak mamut. Dia bisa diperintah juga, dan masih banyak Titan-Titan lain yang tunduk dengan Godzilla pada King of the Monster. Jadi sepertinya agak kurang masuk akal jika Godzilla dan Kong saja yang turun tangan. Pasti Godzilla akan kerahkan beberapa anak buahnya juga ya yang tunduk dengan dia agar mau mengalahkan Scar King, karena di sini Scar King sepertinya juga tidak sendiri. Dia banyak anggotanya dan dia juga punya pasukan Raskong yang mungkin diperbudak dan lain sebagainya. Jadi sangat mungkin sekali bahwa ini akan terjadi perang yang cukup besar, dan skalanya pun gede ya, budget produksinya tuh gede cuy. Jadi agak nggak mungkin aja kalau misalkan yang terlibat cuma 4 gitu ya, konfliknya aduh kayak kuring gitu. Mungkin segitu dulu teori-teori dan juga beberapa bocoran terkait Shimo dan juga bocoran dari Godzilla X Kong The New Empire yang bakal rilis sekitaran April kayaknya ya. Tapi kalau untuk Indonesia biasanya sih dicepetin ya, karena seingat gue yang versus Kong sama yang King of the Monster Indonesia tuh rilis duluan cuy ketimbang Amerika, beda 2 hari apa 3 hari gitu. Pokoknya lebih dulu Indonesia atau lebih dulu Asia gitu ya intinya. Jadi jangan khawatir karena sepertinya memang Indonesia diduluin karena fansnya mungkin banyak banget ya di Indonesia. Mungkin segitu dulu, kalau ada salah-salah kata silahkan dikoreksi. Gue Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.